Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informasi yang diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas PTIKD Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, perkembangan TIK, serta kebijakan nasional di bidang TIK. Yang pertama yaitu mengenai definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai umum. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi informasi. Istilah teknologi informasi, information technology atau IT, mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP lebih dikenal. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi TI lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi TI adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Selanjutnya yaitu mengenai definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah TIC atau ICT, Information and Communication Technology, atau yang di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut sebagai Infocom, muncul setelah berpadunya teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh kedua abad ke-20. Selanjutnya mengenai peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia.
Yang pertama, secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Yang kedua, kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Menurut Alter 1992 mengungkapkan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat, konektivitas meningkat, kemudahan pemakaian meningkat, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan TIC. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIC saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Indonesia sendiri pernah menggunakan istilah telematics untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIC yang kita kenal saat ini. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematics sebagai telecommunication informatics atau telekomunikasi informatika. Meskipun sebelumnya kata itu bermakna science of data transmission, pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan nasional di bidang TIC. Menyadari pentingnya TIC sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset. Antara lain, yang pertama, infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek yang pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Aspek kedua, menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Yang kedua, perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Perangkat lunak sistem operasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal, serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Yang ketiga, kandungan informasi, information content. Kegiatan pengembangan informasi, information content bertujuan melakukan penataan, penyimpanan,
dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses information retrieval. Dengan demikian, implementasi information repository dan information sharing merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, pengembangan SDM dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi tahun 2006. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.